Para saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Peristiwa Natal adalah peristiwa penting bagi iman kita. Kita pun menyambutnya dengan gembira. Kita juga sedang mempersiapkan diri. Ada yang menghiasi rumahnya dengan hiasan-hiasan Natal. Pohon Natal, lampu Natal, bintang Natal, pita-pita hiasan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, Natal merupakan peristiwa iman. Allah menjadi manusia dalam wujud seorang bayi lemah yang lahir dalam kemiskinan dan kesederhanaan di Betlehem. Lalu, jika kita bertanya, siapakah di antara tokoh Advent yang paling bahagia? Jawabannya adalah Bunda Maria. Dia adalah tokoh penting dalam Advent selain Nabi Yohanes dan juga Nabi Yesaya. Dia bukan tokoh yang meramalkan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, seperti yang digaungkan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama, atau yang memaklumkan pertobatan supaya bangsa Israel meluruskan jalan hidup mereka seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dialah yang secara langsung menantikan kedatangan Yesus Kristus yang sedang dikandungnya. Marialah yang paling bahagia, tetapi juga mungkin dadakan menantikan dalam kecemasan kelahiran putranya. Marialah yang sesungguhnya tokoh langsung masa Advent. Dan bersama dengan Yosef, mereka menantikan bayi mereka. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang besarnya rahmat yang diterimanya. Mungkin dia sendiri juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu seluruhnya rahasia hidup Maria dan manusia pada umumnya. Bagi kita, Natal yang sebentar lagi kita rayakan adalah peristiwa yang mengagumkan. Allah menjadi manusia. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh para cendekiawan Yunani. Bahkan oleh orang-orang Israel sendiri. Namun hal itu terjadi. Orang Israel percaya bahwa suatu saat akan datang Mesias yang menyelamatkan Israel. Tetapi mereka tidak pernah tahu kalau Mesias itu adalah Allah sendiri. Mereka membayangkannya seperti seorang tokoh politis yang akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Allah yang menjadi manusia dan lahir dari seorang manusia. Seorang perempuan sederhana yang tidak masuk dalam hitungan para tua agama pada waktu itu. Tidak dapat dipikirkan secara akal sehat. Para saudara, namun demikian rahmat Allah telah bekerja. Kalau rahmat ini bekerja, siapakah yang dapat menyangkalnya? Para saudara, untuk menebus dan menyelamatkan manusia, Yesus menjadi manusia, lahir sebagai manusia, tinggal di antara manusia, dan Allah telah memilih Maria untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus. Namun demikian, mengapa Allah memilih Maria? Mengapa Dia tidak memilih perempuan-perempuan hebat yang tinggal dalam kemewahan istana atau anak para imam yang melayani bait Allah? Mengapa Allah memilih perempuan sederhana dari Nazaret ini? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini adalah misteri kehendak Tuhan
dan tak seorang pun dapat menyelaminya selain Allah sendiri. Yang jelas, Maria dipilih Allah, dan ini adalah rahmat istimewa yang hanya dimiliki oleh Bunda Maria. Perempuan-perempuan istimewa dalam kitab suci tidak memiliki hal yang serupa seperti Bunda Maria. Kalau 8 Desember yang lalu kita merayakan Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda, bukan tanpa alasan kita merayakannya saat masa Advent. Maria dikandung tanpa noda itu berarti keyakinan bahwa Maria telah dipelihara, telah dilindungi Allah secara khusus untuk proyek keselamatan Tuhan atas manusia. Maka terpilihnya rahim Maria lebih merupakan suatu rahmat Tuhan daripada jasa Bunda Maria. Rahim Maria sudah diberkati sejak awal, seperti dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dalam kabar gembira dan sukacita. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria disebut sebagai perempuan yang dikaruniai dan Allah menyertainya. Karunia dan penyertaan Allah ini kepada Maria bukan hanya saat itu dan setelah kata-kata Gabriel, tetapi sudah sejak saat awal. Artinya, sudah sejak awal Allah memberikan karunia khusus kepada Maria, dan ia pula yang menyertainya sejak awal. Ia yang telah memeliharanya sejak dari dalam kandungan kedua orang tuanya, Yoakim dan Hana. Allah telah menyucikan rahim Maria dan seluruh pribadinya untuk rencana besar Allah. Meskipun Maria orang yang sederhana dan bukan orang terpandang, namun Allah telah menjaga hati Maria. Allah itu seperti seorang petani yang mempersiapkan lahan pertanian sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Demikian Allah mempersiapkan hati Maria sejak awal, seperti seorang petani yang mempersiapkan lahan dengan baik sehingga benih keselamatan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan buah melimpah. Maka kebesaran Bunda Maria bukan karena dia hebat atau karena dia berasal dari strata sosial yang tinggi, melainkan semata-mata dalam hubungannya dengan Yesus Kristus yang dikandungnya. Maria adalah contoh karya Allah yang indah dan luar biasa. Allah memilih orang yang rendah, orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam hidup masyarakat, untuk menjadi alat bagi karya keselamatannya. Terhadap misteri pemilihan Allah ini, Maria hanya melambungkan pujian kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Perempuan sederhana ini terbuka terhadap karya besar Allah. Begitu besarnya rahmat Allah yang bekerja dalam Maria, sehingga dia layak dihormati. Dari
rahimnya lah Sang Penyelamat lahir. Maria adalah tokoh utama Advent. Dia adalah tokoh penantian yang senantiasa berjaga-jaga. Para saudara, maka bersama Maria kita menantikan kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang membawa kegembiraan, sukacita, dan keselamatan. Semoga kelahiran Yesus menguatkan kita, terutama masa pandemik ini. Dialah harapan kita yang kita nanti-nantikan. Semoga para saudara mencintai dan memahami kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.